Kekuatan tingkat Raja Abadi hanya berbeda jauh dari Jiutian Xuanxian, tetapi jarak di antara mereka seperti jurang. Bahkan kekuatan di ranah Raja Abadi pada saat yang sama, jarak mereka sangat besar. Murong Yu dikejar dan dibunuh oleh Raja Peri Muda selama beberapa bulan, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Raja Peri. Namun, ketika lelaki tua itu meledak dengan kekuatan Raja Peri, Murong Yu tahu bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui Raja Peri Muda yang mengejarnya hari itu. Jika Raja Peri Muda melawan lelaki tua itu, Murong Yu percaya tanpa ragu bahwa Raja Peri Muda itu pasti bukan lawan lelaki tua itu, dan bahkan akan ditampar sampai mati oleh lelaki tua itu. Raja Abadi menembak, dunia berubah warna, dan kekuatan yang mengerikan belum turun pada Murong Yu, aura mengerikan yang keluar telah menghancurkan Murong Yu hingga bertekuk lutut. Hancurkan aku, merasakan paksaan mengerikan dari lelaki tua itu, bahkan tubuh Murong Yu hampir hancur bahkan jika dia telah mencapai alat abadi tahap ke-7. Saya harus mengatakan di sini bahwa ketika dia berada di alam abadi emas, tubuh fisik Murong Yu telah mencapai level senjata abadi tingkat 6. Setelah menerobos ke Xuanxian, tubuh fisiknya belum mencapai level senjata abadi tingkat 7. Namun, setiap kali Murong Yu menerobos alam besar, dia akan membawa malapetaka. Setelah waktu ini, Murong Yu menggunakan kekuatan Jielei untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya ke level senjata abadi tingkat 7 dalam satu gerakan. Tapi, bagaimana mungkin Murong Yu mengikat tangannya dan membunuh tubuhnya ke lawan? Dengan raungan, napas yang kuat keluar darinya. Tiba-tiba aura mengerikan lelaki tua itu terguncang. Pada saat yang sama, sayap Pantom mengepak, dan Murong Yu tiba-tiba mundur. Bagaimana bisa begitu mudah menghindari serangan Raja Peri? Selain itu, kekuatan lelaki tua ini mungkin bukan Raja Peri biasa. Tangan besar itu terentang, menghancurkan kehampaan, dan kecepatannya sebanding dengan kecepatan cahaya. Dia muncul di depan Murong Yu dalam sekejap, lalu kelima jarinya sedikit menekuk menjadi cakar, dan dia mencengkeram kepala Murong Yu dengan keras, dan ingin membuat kepala Murong Yu. Yu langsung menangkap dan membunuhnya. Jika kepala Murong Yu dicengkeram dengan kuat oleh lelaki tua itu, bahkan jika dia mencapai level senjata abadi tahap ke-7, tubuhnya mungkin akan langsung ditangkap. Tentu saja Murong Yu tidak bisa berhasil untuk lelaki tua itu. Dengan teriakan marah lagi, pedang di tangannya meledak dengan cahaya hitam pekat, menebas ke atas, mencoba menghancurkan tangan besar lelaki tua itu. Orang tua itu mendengus dingin, dan mencengkeram kepala Murong Yu dengan tangannya yang besar tanpa bisa dihindari. Meskipun Murong Yu memegang seorang prajurit raja, orang tua itu sangat kuat, dan dia adalah seorang ahli di antara para Raja Peri. Jika Murong Yu adalah seorang Raja Abadi, dia masih akan memiliki beberapa keraguan saat menyerang dengan seorang prajurit raja. Tapi sekarang, bahkan jika Murong Yu memegang prajurit raja di tangannya, itu tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menghindari serangan terhadap Murong Yu. Selama dia mencengkeramnya dengan tangan yang besar, Murong Yu akan terjepit di kepalanya dan mati di tempat. Oke, serangan orang tua itu cepat, dan Murong Yu tidak punya waktu untuk mundur, dan tangannya telah dicengkeram. Namun, tepat ketika orang tua itu mengira Murong Yu pasti akan mati, dia menemukan bahwa serangannya sebenarnya diblokir. Tepat di permukaan tubuh Murong Yu, sebuah gulungan gambar yang hampir transparan muncul, menutupi seluruh tubuh Murong Yu, membentuk perisai kuning tanah. Serangan lelaki tua itu tidak mengenai kepala Murong Yu, tetapi mengenai perisai. Perisai inilah yang menghalangi serangan lelaki tua itu. Murong Yu sedikit terkejut. Ketika dia melihat kepala Murong Yu, dia melihat ada lapisan riak di kepalanya, yang disebabkan oleh serangannya. Ledakan. Pada saat yang sama, pisau tempur Murong Yu telah menebas tubuh lelaki tua itu dengan parah. Lelaki tua itu mendengus dingin, tangannya yang besar bergetar hebat, dan lingkaran cahaya langsung meledak, dan kekuatan yang mengerikan juga lolos, dengan keras runtuh di pedang peringkat raja. Setelah suara keras, Murong Yu dipukul dengan keras, dan dengan kekuatan yang kuat, pedang di tangannya hampir terguncang. Meski begitu, tangannya hancur, dan hampir seluruh telapak tangannya hancur. Ledakan. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan menamparkan kepala Murong Yu dengan telapak tangan.
Dengan suara, puff, meskipun perisai di tubuh Murong Yu belum hancur berkeping-keping, seluruh orang itu telah tertembak jauh ke dalam tanah oleh kekuatan lelaki tua itu. Kekuatan lelaki tua itu mengerikan. Belum hancur. Lelaki tua itu terkejut. Meskipun dia tidak mengerahkan banyak kekuatan, bahkan Raja Peri tingkat bawah umum pun mati atau terluka di telapak tangannya. Auzu.com, senjata ajaib ini sangat mungkin melampaui Wang Bing. Mata lelaki tua itu menunjukkan cahaya panas, tangannya yang besar terbanting keluar, dan dia meraih Murong Yu yang berada jauh di dalam tanah. Turun. Faktanya, perisai di tubuh Murong Yu benar-benar eksistensi yang melampaui Wang Bing, dan itu juga eksistensi yang melampaui pangkat Hetu Luoshu. Ternyata dahulu kala, saat Murong Yu menyadari dia tidak bisa menghindari serangan lelaki tua itu, dia langsung mengorbankan Hetu Luoshu. Tentu saja, cara terbaik bagi Murong Yu adalah memasuki dunia buku Hetu Luo, jadi meskipun lelaki tua itu kuat, dia tidak dapat membantu Murong Yu di buku Hetu Luo. Namun, Murong Yu tidak dapat masuk. Karena meskipun serangan lelaki tua itu tidak menghalangi kekosongan, itu sebenarnya menghancurkan dunia dan ruang menjadi tidak stabil. Jika Murong Yu secara paksa memasuki ruang Hetu Luoshu, dia mungkin memasuki ruang yang berbeda. Ruang yang berbeda adalah tempat yang sangat berbahaya, dan turbulensi ruang di dalamnya, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Raja Peri masuk, itu hanya akan berakhir mati. Memasuki ruang yang berbeda dengan kekuatan Murong Yu saat ini pasti akan dicekik oleh turbulensi ruang dan menjadi kipas. Oleh karena itu, Murong Yu tidak memasuki dunia Hetu Luoshu. Engah, setelah ditampar oleh pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Abadi, bahkan jika buku Hetu Luo memblokir sebagian besar serangan, sebagian kecil dari kekuatan itu masih membombardir Murong Yu. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari kekuatan itu, Murong Yu masih terluka dan menyemburkan darah. Itu juga karena tubuh fisiknya sehingga dia telah mencapai level senjata abadi tingkat 7, jika tidak, jika dia masih di senjata abadi tingkat 6, seluruh tubuhnya akan hancur. Tentu saja, dengan perlindungan Hetu Luoshu, mustahil bagi Murong Yu untuk mati. Sial, kekuatan bajingan tua ini sangat mengerikan, dia pasti tetua istana hukuman surgawi. Neneknya, aku akan membunuhmu sendiri di masa depan. Hati Murong Yu penuh dengan amarah, karena amarah. Namun, pada saat ini, aura yang mengerikan keluar, dan tangan besar lelaki tua itu telah menghancurkan tanah dan mencengkeramnya. Bajingan, Murong Yu sangat marah, bajingan tua ini terlalu kuat, dan bahkan jika dia memiliki Wang Bing di tangannya, dia bukan lawannya. Selain itu, meskipun kecepatan Murong Yu tidak cepat, tampaknya kecepatan lelaki tua itu lebih cepat. Bisakah aku kembali ke alam kultivasi? Murong Yu merasa tidak berdaya. Dia sekarang berbicara tentang kekuatan, kecepatan bukanlah lawan lelaki tua itu. Terlebih lagi, dia tidak melihat ke dalam ruang Hetu Luoshu. Namun, jika dia ingin melarikan diri, ada cara lain untuk mengirimnya kembali ke alam kultivasi. Transmisi ini tidak sama dengan memasuki Hetu Luoshu. Saat berteleportasi, berkomunikasi langsung dengan sumber alam pemahaman Huaxia. Pada saat itu, kekuatan sumber akan menyelimuti Murong Yu dan tidak akan membiarkan Murong Yu memasuki ruang yang berbeda, tetapi akan langsung menariknya kembali ke alam pemahaman. Begitu Murong Yu kembali ke alam kultivasi, lelaki tua itu tidak bisa lagi menyerang. Ia tidak bisa menyerang dari alam abadi ke alam kultivasi, bahkan jika ia bisa, itu bukanlah logaritma bagi Murong Yu. Selama Murong Yu menggunakan kekuatan sumbernya, ia bisa langsung membunuh lelaki tua itu. Apakah ini pertama kalinya aku memberikan bajingan tua ini? Murong Yu merasa tidak berdaya, dan mengirimnya kembali ke alam kultivasi untuk pertama kalinya, takut bahwa ia benar-benar akan memberikannya kepada lelaki tua ini. Kalau tidak, bahkan jika Hetu Luoshu ada di sana, ia akan terguncang sampai mati oleh serangan lelaki tua itu. Melihat bahwa tangan besar lelaki tua itu akan ditangkap, Murong Yu juga siap untuk mengirimnya kembali ke alam kultivasi. Namun, tepat pada saat ini, suara yang agak kekanak-kanakan dan lembut terdengar di telinga Murong Yu. Orang tua, lelaki tua yang sudah mati, menindas kakak laki-lakiku, lihat apakah aku tidak membunuhmu, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Saat suara ini terngiang di telinga Murong Yu, tangan besar yang mencengkeram Murong Yu juga menyusut. Ada apa? Itu suara Xiao Zi.
Murong Yu terkejut dan bergegas bangkit dari tanah sambil menggoyangkan tubuhnya. Apa yang terjadi? Bukankah itu benar? Begitu dia bergegas, Murong Yu tercengang oleh pemandangan di depannya. Tidak jauh dari sana, di kehampaan, sesosok mungil melayang di atas langit. Orang ini adalah Xiao Zi. Tidak jauh di depan Xiao Zi, lelaki tua di alam Raja Abadi itu sangat malu saat ini, dan tampak sedikit menggeliat. Pada saat ini, Xiao Zi melambaikan tangan kecil itu terus-menerus, dan setiap kali melambai, ada kekuatan tak terlihat yang mengalir, dan kemudian menghantam lelaki tua itu dengan keras. Di bawah pemboman kekuatan tak terlihat itu, lelaki tua itu melarikan diri, tetapi tidak peduli bagaimana dia berlari, kekuatan Xiao Zi selalu membombardirnya, dan dia tidak dapat dihindari. Apakah dia benar-benar Xiao Zi? Murong Yu menatap Xiao Zi di kehampaan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tidak dapat dipercaya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Orang tua yang sudah mati, orang tua, menyuruhmu menggertak kakak laki-lakiku, aku akan membunuhmu. Xiao Zi tampak sangat kesal, dan tangan kecilnya terus menepuk lelaki tua itu. Setiap kali dia melambaikan tangannya, sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat menghantam tubuh lelaki tua itu di kehampaan. Setelah memperhatikan beberapa saat, Murong Yu menemukan bahwa Xiao Zi masih terlihat seperti gadis fana biasa tanpa kekuatan apapun. Namun, siapa yang akan percaya bahwa Xiao Zi hanyalah gadis kecil biasa saat ini? Dan yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah bahwa lelaki tua di tingkat Raja Abadi itu tidak dapat melarikan diri. Dia tampaknya telah menghindar dalam area tertentu, dan dia bahkan tidak menyerang Xiao Zi. Ini benar-benar aneh. Apakah ini benar-benar Xiao Zi? Murong Yu sedikit bingung melihat Xiao Zi yang sedang marah di langit. Selain keraguan, lebih terkejut lagi. Siapa gadis kecil itu? Mengapa begitu menakutkan? Melihat Xiao Zi melambaikan tangannya terus-menerus, meskipun tidak ada fluktuasi kekuatan di antara gelombang itu, lelaki tua itu tampaknya diserang oleh tangan besar yang tak terlihat. Setiap kali Xiao Zi melambaikan, dia sangat terkejut. Itu menakutkan dan mengejutkan. Ah, aku akan membunuhmu. Murong Yu, yang baru saja menekan lelaki tua yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, tidak memiliki perlawanan apapun di bawah serangan Xiao Zi saat ini. Dia terus meraung di sana, menyebar dan bersembunyi. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak dapat meninggalkan area tertentu, dan dia terus-menerus diserang oleh Xiao Zi. Pada saat ini, lelaki tua itu terus meraung, tetapi dengan rasa malu yang kuat dalam kemarahannya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Peri, tetapi sekarang dia benar-benar dianiaya oleh Xiao Zi yang berusia 7 atau 8 tahun yang terlihat seperti gadis kecil biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rasa malu seperti itu membuatnya mati. Bangun! Orang tua itu terus meraung, dan akhirnya melepaskan tangannya, menghantam kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan kehampaan, mencekik Xiao Zi di udara. Begitu Xiao Zi dicekik oleh kekuatan ini, Xiao Zi pasti tidak akan bisa melawannya dan dicekik menjadi kipas. Hati-hati, Murong Yu terkejut ketika dia melihat ini, dan dengan cepat mengingatkannya. Pada saat yang sama, kekuatannya yang melonjak, seperti lautan, dengan gila-gilaan disuntikkan ke pedang di tangannya, ingin membunuh Raja Peri tua itu. Namun, bahkan jika Murong Yu memiliki pedang perang setingkat raja, dia bukanlah lawan lelaki tua itu. Dia hanya rentan terhadap lelaki tua itu. Jika Anda ingin menembak lelaki tua itu, hanya ada satu kemungkinan sekarang, dan itu adalah menggunakan busur Qian Kun dan anak panah yang bergetar. Namun, setelah terakhir kali Murong Yu menggunakan busur Qian Kun dan anak panah goyang, dia menarik para ahli tingkat Kaisar Abadi untuk merebutnya, dan dia hampir mati di tangan para Kaisar Abadi itu. Oleh karena itu, sejak kejadian itu, Murong Yu telah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan busur semesta lagi sampai reputasinya cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Karena, begitu dia menggunakan busur Qian Kun, kemungkinan besar dia akan mati. Para Kaisar Abadi itu terlalu menakutkan, di tempat lain di dunia abadi, tempat yang sangat terpencil dapat merasakan napas busur Qian Kun. Bahkan jika Xiao Zi dalam bahaya sekarang, Murong Yu tidak berani menggunakan busur Qian Kun. Begitu dia menggunakan busur Qian Kun, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan bocah itu,
tetapi sebaliknya, dia akan lebih mungkin membunuh Xiao Zi dan dirinya sendiri. Namun, kekuatan Xiao Zi jelas tidak berhenti di situ. Ketika Murong Yu dengan panik menuangkan kekuatannya ke pedang Wang Bing, Xiao Zi sudah memulainya. Tangan kecil itu menepuk pelan kekuatan yang mencekik itu. Dentuman. Setelah suara teredam, kekuatan mengerikan yang dimainkan lelaki tua itu yang bahkan dapat mencabik-cabik kehampaan telah meledak. Tidak ada suara keras yang mengguncang bumi, dan tidak ada cahaya terang. Hanya ada suara teredam, dan kekuatan lelaki tua itu telah menghilang di udara. Aneh, ini serangan yang mengerikan. Kecuali Ke Xiaozi, siapapun yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan rasa terkejut. Serangan Xiaozi masih tidak memiliki fluktuasi kekuatan apapun. Itu adalah kekuatan mengerikan dari Raja Peri itu, tetapi langsung hancur. Benar-benar aneh dan mengerikan. Dentuman, dentuman, dentuman. Tampaknya setelah lelaki tua itu memainkan kekuatan ini, Xiaozi sangat marah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Kekuatan itu tampaknya semakin membesar. Lelaki tua itu terus-menerus diserang dan dipukuli oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menghindarinya, karena saat ini, dia telah dipukul di bawah tanah oleh kekuatan Xiaozi, hanya memperlihatkan satu kepala. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi ini mengalami tragedi hari ini. Ide ini muncul di hati semua penonton, dan bahkan beberapa orang tanpa sadar melangkah mundur agak jauh. Bahkan Raja Peri bukanlah lawan Xiaozi, bagaimana mungkin mereka lebih mustahil lagi? Jika dia berani membuat ide Murong Yu saat ini, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Bahkan Dewa Mendalam 9 surga dari Istana Hukuman Surga yang telah menghadapi lawan Murong Yu sebelumnya telah mundur agak jauh, dan kemudian berbalik dan terbang menuju kejauhan. Bajingan ini benar-benar meninggalkan kakeknya dan melarikan diri sendirian. Murong Yu telah memperhatikan orang-orang ini. Ketika dia melihat Dewa Mendalam 9 surga melarikan diri, dia mengepakkan sayap cahaya hantu, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Mati. Kecepatan Murong Yu jauh lebih mengerikan daripada Dewa Abadi 9 surga ini, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejarnya. Aku melihatnya meraung, dan pedang di tangannya menebas dengan ganas. Ledakan. Kekuatan-kekuatan mengerikan yang sebanding dengan ranah Raja Abadi meledak dengan ganas, dan cahaya hitam melesat langsung ke langit. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu terkoyak menjadi retakan yang mengerikan, menuju Dewa Abadi 9 surga. Mereka mencekik masa lalu dengan ganas. Kakek, selamatkan aku. Dewa Abadi 9 surga awalnya bukan lawan Murong Yu, dan perisai di tubuhnya dihancurkan oleh Murong Yu. Pada saat ini, dia sudah ketakutan di dalam hatinya, menghadapi Murong Yu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia berteriak, tidak berani melawan, dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang jauh. Pada saat yang sama, dia berteriak minta tolong dengan ngeri. Auzu.com sayang sekali kakeknya yang setingkat Raja Peri sedang dianiaya secara brutal oleh Xiaozi saat ini. Bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkannya? Kesenjangan antara Dewa Mendalam 9 surga dan Raja Abadi sangat besar, seperti jurang. Bahkan jika itu hanya Wang Bing, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Jiu Tian Xuanxian. Boom! Cahaya pedang mengerikan yang dibelah Murong Yu merobek kehampaan, membentang waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menghantam Dewa Mendalam 9 langit. Harta pertahanan di tubuh Jiu Tian Xuanxian telah dihancurkan oleh Murong Yu sebelumnya, dan kakeknya hanyalah seorang tetua Istana Hukuman Surgawi, dan tidak ada begitu banyak harta untuk Jiu Tian Xuanxian. Oleh karena itu, Jiu Tian Xuanxian hanya punya waktu untuk menjerit, dan dia dicekik oleh cahaya pedang hingga menjadi bubuk, dan tidak ada sampah yang tersisa. Jiu Tian Xuanxian sudah mati. Melihat pemandangan ini, semua penonton terdiam. Murong Yu, sang Xuanxian, benar-benar membunuh seorang Xuanxian selama beberapa hari, sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, siapa yang akan membiarkannya memiliki seorang prajurit raja? Selama itu dapat membunuh kekuatan raja, belum lagi Xuanxian, bahkan Jinxian dan Sangxian dapat membunuh 9 surga Xuanxian. Namun, apakah kekuatan Sangxian cukup untuk menginspirasi kekuatan Wang Bing? Larilah sekarang. Setelah melihat Murong Yu membunuh Jiu Tian Xuanxian,
ada 3 Daluo Jinxian bersamanya. Pada saat ini, 3 Luo Jinxian besar ketakutan di dalam hati mereka, berteriak, dan melarikan diri ke segala arah. Membantu Anda menyiksa, Anda harus membunuh. Murong Yu mencibir, dan sayap cahaya hantu mengepak dan menghilang di tempat. Boom, boom, boom. Masa kabut darah meledak ke dalam kehampaan, dan Murong Yu ini, yang hanya memiliki alam peri emas Daluo, bukanlah lawan dari Murong Yu yang memegang seorang prajurit raja. Dia tidak dapat melarikan diri sama sekali, dia dibunuh oleh Murong Yu satu per satu. Setelah membunuh orang-orang ini, Murong Yu berjalan kembali lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu telah merangkak keluar dari tanah, tetapi, yang mengejutkan Murong Yu, lelaki tua itu tampak sedikit ilusi di tubuhnya saat ini. Ini bukan entitas, tetapi hanya klon kekuatan. Seru Murong Yu dan langsung bereaksi. Namun, setelah bereaksi, wajah Murong Yu menjadi sedikit jelek. Klon kekuatan dewa ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik rata-rata di alam Raja Abadi, jadi seberapa mengerikan dewanya. Yang membuat Murong Yu semakin menjijikkan adalah bahwa dewa tua ini masih merupakan tetua istana hukuman surgawi. Membunuh cucunya sendiri, dan kemudian menghancurkan klonnya, permusuhan ini akan menjadi hebat. Hah, itu hanya seorang tetua di daerah kecil. Aku bahkan tidak takut pada raksasa seperti Istana Abadi dan Sekte Iblis, dan aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Murong Yu mencibir dan melangkah maju. Kakak, jangan biarkan aku melemahkan kekuatannya, kamu bisa membunuhnya. Pada saat ini, Xiao Zi telah tenang dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Murong Yu datang. Murong Yu terkejut beberapa saat. Merasa, gadis kecil itu tidak memiliki pikiran untuk membunuh lelaki tua itu sebelumnya, tetapi terus memotong kekuatan lelaki tua itu. Dan kekuatannya untuk memotong lelaki tua itu jelas untuk memberi dirinya kesempatan untuk membunuh lelaki tua itu. Di kejauhan, ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Zi, semua orang merasa sangat dingin. Pada saat yang sama, satu persatu mundur lebih jauh. Murong Yu tersenyum, melangkah maju, dan kemudian pertempuran tingkat Wang Bing di tangannya pecah. Dentuman. Setelah suara teredam, lelaki tua itu langsung terpotong dan berubah menjadi bubuk. Jangan memotong sebagian besar kekuatannya, bahkan serangan biasa Murong Yu tidak bisa menahannya. Xiao Zi, ayo pergi dulu. Setelah menebas klon lelaki tua itu, Murong Yu mengangkat Xiao Zi, membentangkan sayap cahaya hantu, dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Istana Hukuman Surgawi. Di sebuah istana, seorang lelaki tua sedang duduk di tanah berkultivasi. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan menemukan bahwa lelaki tua ini adalah dewa klon yang telah dia bunuh sebelumnya. Tiba-tiba, tetua yang berkultivasi itu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat yang sama, napas yang mengerikan keluar darinya. Boom! Kekuatan teror menyapu ke segala arah seperti lautan badai. Untuk pertama kalinya, semua perabotan di seluruh istana langsung dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan ini dan berubah menjadi bubuk. Bahkan seluruh aula bergetar, seolah-olah akan dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Napas yang sangat mengerikan itu langsung melesat ke langit melalui aula utama, mengejutkan banyak abadi istana hukuman surgawi. Pada saat yang sama, lelaki tua itu membalikkan tangannya, dan tiba-tiba selembar batu giok yang rusak muncul di tangannya. Engah! Tiba-tiba, seteguk darah disemprotkan keluar oleh lelaki tua itu, dan wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat, tetapi ada lebih banyak kemarahan yang tak berujung. Dunia abadi, istana hukuman. Boom! Tiba-tiba, aura yang sangat mengerikan naik ke langit terlebih dahulu, menyapu ke segala arah, dan langsung membuat banyak orang abadi di istana hukuman surgawi khawatir. Kemudian, sebuah istana meledak dengan keras, dan kemudian sesosok tubuh membubung ke langit, meletuskan aura yang mengerikan, niat membunuh, dan berubah menjadi aliran cahaya untuk terbang menjauh dari istana hukuman surgawi. Bukankah itu tetua Han Yong? Dia tampaknya marah, ada apa? Banyak orang bertanya kepada yang lain setelah melihat bayangan hitam yang sekilas ini. Tetua Han Yong adalah orang kuat di tahap akhir Raja Abadi, siapa yang membuatnya begitu marah? Han Yong, tetua istana hukuman surgawi, pembangkit tenaga listrik mendiang Raja Abadi, sangat menakutkan, dan merupakan salah satu penguasa istana hukuman surgawi.
Saya pikir itu pasti cucu kesayangannya, Han Bo. Seseorang berkata dengan mencibir rendah. Diam, diam, kau tidak bisa mati. Jika kau didengar oleh tetua Han Yong, kau tidak hanya akan membunuhmu, tetapi bahkan aku akan dilukai oleh ikan kolam. Di sebelah peri yang berbicara sebelumnya, peri lain berkata dengan gugup. Petik 2. Hei, dia kuat, dan dia adalah tetua istana hukuman surgawi, jadi kenapa? Semua orang tahu seperti apa keluarga mereka. Dia melakukan semua hal buruk dan sombong. Sial, jika aku tidak cukup kuat, aku harus dia akan menembak Han Bo sendiri. Neneknya, orang yang berbicara itu segera berkata dengan keras dan marah. Mendengar kata-kata orang ini dengan sangat keras, para murid istana Tianchai di dekatnya semua melihat ke atas dengan terkejut. Segera, semua orang dengan suara bulat mundur beberapa langkah, menjauh dari orang kuat yang berbicara itu. Pengecut, wow, murid istana hukuman surgawi yang berbicara itu memandang orang-orang di sekitarnya dengan jijik. Dasar bajingan, jangan ganggu kami jika kau ingin mati. Teman peri itu berkata dengan marah kepada peri yang berbicara itu. Peri yang marah itu hanya mendengus dingin, lalu diam. Bagaimanapun, kekuatannya masih terlalu lemah. Begitu Han Yong tahu bahwa dia membicarakannya di belakangnya, dia pasti akan mati. Han Bo, yaitu, Dewa Abadi mendalam 9 hari yang dibunuh oleh Murong Yu. Dan Han Yong adalah kakek Han Bo, yaitu, tetua istana hukuman surgawi, dan Murong Yu membunuh seorang lelaki tua kloning. Di luar kota Lingnan, daerah tempat Murong Yu awalnya membunuh Han Bo adalah. Pertama, napas yang sangat menakutkan bergulir dari langit yang jauh, dan kehampaan hancur dimanapun ia lewat. Beberapa dewa yang lemah langsung tertekan dan jatuh ke tanah. Namun, meskipun napas ini sangat mengerikan, dan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jelas bahwa penguasa napas ini tidak berani melangkah terlalu jauh, jika tidak, banyak makhluk abadi akan terbunuh langsung oleh napas mengerikan ini kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, ini dekat kota Lingnan. Jika orang ini begitu sombong, beberapa orang kuat yang tidak dapat melihatnya akan mengambil tindakan. Meskipun kekuatan Han Yong kuat, ada banyak yang lebih kuat darinya. Kecepatan Han Yong sangat cepat. Sejak dia menemukan kristal jiwa Han Bo pecah, dia bergegas mendekat, dan tidak butuh banyak waktu. Han Yong tetap berada di kehampaan begitu sosoknya berkedip. Segera, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan kehampaan di depannya beriak seperti permukaan air, dan kemudian gambar muncul di depannya dari udara tipis. Dari Han Bo menghentikan Murong Yu, hingga pecahnya pertempuran mereka, hingga Han Bo terbunuh, klonnya juga terbunuh. Pada akhirnya Murong Yu dengan cepat pergi seolah-olah pemandangan itu muncul kembali, tetapi tidak ada suara. Melihat Han Bo terbunuh, amarah Han Yong menjadi semakin mengerikan, dan niat membunuh yang tak berujung menyebar. Niat membunuh yang mengerikan itu langsung menghancurkan beberapa tanaman di bawahnya. Namun, ketika dia melihat klonnya dipukuli oleh Xiao Zi, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Meskipun klonnya hanya klon kekuatan, kekuatannya jauh lebih rendah daripada dewanya. Tetapi dia juga memiliki sebagian kekuatan dewanya, dan sama sekali tidak ada masalah dalam membunuh Raja Peri Umum. Namun, dia melihat klonnya di depan gadis kecil itu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mungkinkah dia seorang peri? Mata Han Yong menunjukkan ekspresi ngeri. Jika Xiao Zi benar-benar seorang Raja Peri, kecuali dia menerobos ke ranah Raja Peri, jika tidak dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan lawannya. Xianjun, Han Yong mengerutkan kening, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Mengerikan, apakah ini kekuatan Raja Abadi? Beberapa orang abadi yang baru saja mengintai di dekatnya, yang juga memiliki ide Murong Yu, tidak pergi tepat waktu sebelum Han Yong tiba. Pada saat ini, di bawah aura mengerikan Han Yong, orang-orang ini ditekan dengan keras di tanah, merangkak, tak bergerak, menatap Han Yong di kejauhan dengan ekspresi ngeri. Xianjun, bagaimana mungkin Xianjun? Ini tidak mungkin. Han Yong meraung dalam hatinya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, dia membanting tangannya yang besar, melesat menuju kehampaan. Apa? Auzu.com. Seorang peri yang ditekan merayap di tanah mengeluarkan seruan ketakutan, dan kekuatan hisap yang besar bekerja padanya, menyedotnya, dan akhirnya ditangkap oleh Han Yong.
Senior, maafkan aku, ini bukan urusanku. Master dari Nine Heavens Profound Immortal Realm memohon belas kasihan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, Han Yong hanya mendengus dingin, dan kemudian pikiran spiritual yang besar itu dengan keras memasuki ingatan Raja Peri ini. Sebenarnya mulai membaca ingatan itu secara langsung. Murong Yu, seorang gadis kecil tanpa kekuatan apapun. Ingatan Jiutian Xuanxian mirip dengan gambar sebelumnya, tetapi dia memiliki gagasan tentang Jiutian Xuanxian. Gadis kecil tanpa kekuatan, tidak mungkin tidak memiliki kekuatan. Mungkin kekuatannya telah disembunyikan. Wajah Han Yong muram. Kekuatan abadi mendalam 9 hari di tangannya ini tidak lemah, telah mencapai tahap tengah dari abadi mendalam 9 hari. Dia masih tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Zi, jadi dengan kata lain, Xiao Zi benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun, atau dia memiliki aura tersembunyi dan dia tidak bisa melihatnya. Xian Jun, atau setidaknya seorang pria kuat di level yang sama dengan dirinya. Han Yong menebak alam Xiao Zi dengan ekspresi muram. Tidak peduli siapa dirimu atau seberapa kuat dirimu, kamu harus mati. Napas Han Yong tiba-tiba naik, dan dia meremas tangannya. Ledakan, Dewa Abadi 9 surga di tangannya langsung diremas olehnya dan berubah menjadi awan kabut darah, menghilang di antara langit dan bumi. Dan sosok Han Yong berkedip sebelum dia menghilang di tempat. Han Yong tidak mengejar. Jika Xiao Zi benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi olehnya, atau jika Xiao Zi benar-benar seorang Raja Abadi, dia bergegas maju dengan gegabah, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Dia ingin membalas dendam dan membunuh Murong Yu dan Xiao Zi. Dia tidak akan pernah begitu sembrono. Dunia buku Hetu Luo. Setelah menjauh dari tempat kejadian di mana Han Bo terbunuh, Murong Yu dan Xiao Zi memasuki Hetu Luo Shu. Pada saat ini, Murong Yu sedang melihat Xiao Zi, memaksa. Xiao Zi, dari mana kamu berasal? Mengapa kamu begitu kuat? Murong Yu menatap Xiao Zi dan bertanya. Selama ini, selain dari bakat-bakat luar biasa itu, Xiao Zi tidak pernah menunjukkan sedikit pun kekuatannya, dan mereka selalu mengira bahwa Xiao Zi adalah gadis kecil biasa. Namun, apakah Xiao Zi benar-benar gadis kecil biasa? Murong Yu selalu meragukan hal ini. Bagaimanapun, sudah cukup lama sejak dia bertemu Xiao Zi di luar reruntuhan. Saat itu, Xiao Zi sudah sangat tua, sekitar 7 atau 8 tahun, tetapi saat ini Xiao Zi masih berusia 7 atau 8 tahun. Setelah bertahun-tahun, Xiao Zi tampaknya tidak tumbuh lebih besar dari tubuhnya. Ini sudah tidak biasa, dan penampilan Xiao Zi hari ini bahkan lebih mengejutkan. Kakak, bukankah aku Xiao Zi? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Xiao Zi menatap ke arah Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Aku bertanya tentang identitas aslimu dan mengapa kau bisa mengalahkan lelaki tua itu. Dia adalah Raja Peri. Murong Yu menatap Xiao Zi dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Zi menatap Murong Yu dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, tetapi segera, ekspresi menyedihkannya berubah menjadi marah. Orang tua itu berani jika kau menggertak kakak laki-lakimu, aku akan membunuhnya. Tidak peduli siapa kau, jika kau berani menggertak kakak laki-lakimu, kalian semua adalah orang jahat dan akan mati. Xiao Zi akan membunuh mereka. Saat berbicara, Murong Yu bahkan melihat niat membunuh yang dingin terpancar di mata Xiao Zi. Mendengar kata-kata Xiao Zi, hati Murong Yu tergerak. Mungkin, Xiao Zi adalah karakter yang hebat sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanyalah Xiao Zi. Tidak peduli apa, dia tidak akan dirugikan oleh dirinya sendiri. Dia menunjukkan kekuatannya kali ini karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus repot-repot dengan identitasnya? Setelah memikirkannya, Murong Yu berhenti terjerat dengan identitas asli Xiao Zi, dan berkata, itu terlalu berbahaya. Kakak laki-laki memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan diizinkan keluar di masa depan, kau tahu. Hehe, begitu. Wajah Xiao Zi menjadi sangat cepat, tetapi sekarang dia tersenyum lagi. Kau benar-benar tahu itu, kalau tidak, kakak laki-laki akan mengabaikanmu di masa depan. Kata Murong Yu tanpa daya. Dia mengatakan berkali-kali bahwa Xiao Zi tidak bisa lari begitu saja, tetapi Xiao Zi tidak menjawab dengan keras setiap saat, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak patuh. Jangan khawatir, kakak laki-laki,
Xiao Zi sangat baik. Sama seperti orang tua tadi, dia tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Kakak laki-laki, jika kau bertemu orang jahat yang tidak bisa kau kalahkan di masa depan, kau harus ingat untuk meminta bantuanku, aku akan membunuh orang-orang jahat itu. Kata Xiao Zi sambil tersenyum menatap Murong Yu. Baiklah, kakak laki-lakimu akan mengurus orang-orang jahat itu sendirian. Murong Yu memutar matanya, tetapi hatinya merasa sedikit tertekan. Meskipun, dia tidak lagi terjerat dalam identitas Xiao Zi. Akan tetapi, akan sangat memalukan untuk mengandalkan seorang gadis kecil untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan tidaklah cukup kuat. Murong Yu menggeram dalam hatinya. Setelah menunggu kemarahan Ye Lao yang tak bernyawa, aku juga menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Murong Yu sebenarnya meningkat sangat cepat, tetapi kecepatan peningkatan kekuatannya jauh lebih rendah daripada musuh yang diprovokasinya. Raja Abadi, Kaisar Abadi, musuh-musuh ini terlalu kuat, Murong Yu tidak dapat menahan sakit kepala ketika dia memikirkan mereka. Dunia Abadi, Duzu, Keluarga Sangguan. Murong Yu membawa kera emas bermata api, Xiao Zi menunggangi punggung anjing hitam besar, dan perlahan berjalan memasuki gerbang dunia Sangguan. Halo, Tuan Murong. Kali ini, tidak ada yang menghalangi Murong Yu memasuki keluarga Sangguan. Sebaliknya, masing-masing dari mereka tampak sangat antusias setelah melihat Murong Yu. Terutama Sangguan Yi yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Murong Yu memasuki keluarga Sangguan, sangat antusias saat ini. Saat ini, Sangguan Yi juga mengetahui jarak antara dirinya dan Murong Yu. Dia hanyalah murid luar dari keluarga Sangguan, tetapi Murong Yu adalah orang yang telah berselisih dengan patriark lama mereka. Hanya saja ini bukanlah ketinggian yang dapat dicapainya. Oleh karena itu, anak ini dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Daripada dibenci oleh Murong Yu, bagaimana kalau lebih antusias padanya sekarang? Selain itu, Murong Yu masih merupakan generasi dokter jenius, mungkin dia akan dapat meminta Murong Yu dari Sangguan Yi di masa depan. Murong Yu hanya mengangguk samar menanggapi perubahan dan antusiasme orang-orang ini. Kesenjangan antara identitas mereka ditakdirkan untuk tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun Sangguan Yi pernah ingin bunuh diri, hanya saja Murong Yu tidak peduli dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Misalnya, ketika Murong Yu masih di rumah Murong, banyak orang yang menindasnya. Namun, apakah saat ini Murong Yu masih peduli dengan mereka? Kekuatannya tinggi, cakrawalanya juga tinggi. Beberapa hal pada saat itu hanyalah lelucon bagi Murong Yu saat itu. Pak Tua Ye, kalian berdua jangan bergelantungan di sini lagi. Terutama kamu, Pak Tua Ye, pandanganku kabur karena kalian bergelantungan, kamu tidak bisa menghentikannya. Murong Yu belum mendekati kediamannya, dia mendengar suara Tuan Sangguan datang dari sebuah kediaman di sebelahnya. Pak Tua Sangguan, jangan bicara dingin di sini lagi. Tentu saja kamu telah disembuhkan oleh Tuan Murong. Tentu saja kamu tidak terburu-buru. Namun, aku sudah hampir berusia 10 tahun. Tuan Murong berkata di awal bahwa kata-kata tak bernyawa itu dalam waktu 10 tahun menyebar. Dan Tuan Murong belum kembali, apakah menurutmu sesuatu telah terjadi padanya? Pak Tua Ye, apa yang kau khawatirkan? Bukankah ini sudah 10 tahun? Lagi pula, meskipun kekuatan Murong Yu tidak terlalu kuat, tetapi dia ingin membunuhnya. Lagi pula, bukankah dia masih memiliki harta yang kita berikan? Jangan bicara tentang aku, prajurit raja dan slip giok yang kau berikan padanya, jika dia benar-benar dalam bahaya, dia pasti akan meminta bantuan. Hanya saja kau belum menerima pesannya, yang berarti bahwa saudara Murong baik-baik saja. Ketika Murong Yu meninggalkan keluarga Sangguan, Ye Lao dan Sangguan memang memberikan slip giok kepada Murong Yu, potongan batu giok itu tidak banyak berpengaruh, hanya digunakan untuk transmisi. Begitu Murong Yu menghancurkan batu giok cepat itu, mereka akan menerima informasi secepatnya, dan mereka akan bergegas menyelamatkan secepatnya. Namun, ketika Murong Yu hampir terbunuh oleh klon Han Yong, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan batu giok itu. Lagi pula, Lingnan dan Duzu terlalu jauh. Bahkan jika Murong Yu menghancurkan batu giok itu, Ye Lao dan yang lainnya tidak akan bisa tiba tepat waktu. Meskipun, dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa membunuh Han Yong yang hanya berada di alam Raja Peri.
Kalian kembali dulu, aku akan pergi ke sisi Patua Sangguan. Murong Yu menoleh dan berkata kepada tiga Xiaozi, dan berjalan ke manor tempat Tuan Sangguan dan yang lainnya berada. Saudara Sangguan, Lao Ye, kalian berbicara buruk tentangku di belakang kalian. Suara Murong Yu terdengar, dan dia sudah memasuki manor. Tuan Murong, Anda akhirnya kembali. Melihat Murong Yu masuk, Ye Lao sangat gembira dan bergegas menyambutnya. Pada saat yang sama, Sangguan Bo dan pria parubaya lainnya juga berjalan mendekat. Untungnya, aku kembali lebih awal dan hanya mendengarmu mengatakan hal-hal buruk tentangku di belakangku. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Meskipun tetua Sangguan dan yang lainnya kuat, mereka tidak melepaskan pikiran spiritual mereka. Oleh karena itu, Murong Yu hanya ditemukan oleh mereka ketika dia datang ke manor. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, aku khawatir mereka akan menemukannya sebelum mencapai keluarga Sangguan. Haha, Pak Tua Ye sangat mengkhawatirkanmu. Namun, dia lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sangguan Bohaha berkata sambil tersenyum. Wajah Ye Lao memerah, ini benar. Namun, aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Murong Yu tertawa, dia tidak keberatan, hanya menatap pria parubaya itu. Melihat tatapan ini, Murong Yu terkejut. Xiandi. Seru Murong Yu hampir. Ya, Murong Yu merasakan aura kaisar abadi dari lawannya. Meskipun, Murong Yu tidak mengenal pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar abadi. Dia tidak asing dengan napas Kaisar Xian saat itu. Meskipun pria parubaya itu telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan napasnya, bahkan napasnya tidak terekspos. Namun, perasaan Murong Yu sangat tajam, dan dia juga merasakan aura yang sangat halus dari pihak lain. Xiandi, Auzu.com inilah yang mengejutkan Murong Yu. Selain itu, Murong Yu juga terkejut saat mengetahui bahwa Kaisar Abadi ini hanya memiliki satu tangan kanan yang utuh. Namun, lengan kirinya hanya sebagian kecil, tetapi bagian bawahnya tidak. Di dunia peri, dengan kekuatan para abadi, memperbaiki anggota tubuh mereka yang terluka sangatlah sederhana, tetapi itu perlu menghabiskan sejumlah kekuatan. Generasi anggota tubuh yang terputus sangat umum terjadi. Namun, orang kuat yang telah mencapai tingkatan Kaisar Abadi ini tidak memiliki lengan. Jika dia tidak mau memperbaiki lengannya yang patah dengan kebiasaan aneh, maka dia tidak akan dapat memperbaiki lengannya yang patah. Dan melihat Kaisar Abadi yang kuat ini di sini, Murong Yu juga samar-samar menebak mengapa pihak lain datang ke sini. Kaisar Abadi setengah baya itu mungkin tidak memiliki hobi khusus. Lengannya yang patah kemungkinan besar tidak dapat diperbaiki, dan kemungkinan besar dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Murong Yu. Kamu baru saja kembali. Dia adalah teman kita, Guan Jie. Dia memiliki beberapa luka di tubuhnya, yaitu lengannya yang patah. Aku ingin kamu melihat saudaraku. Sangguan Bo dengan cepat memperkenalkan. Petik 2. Tuan Murong, halo. Guan Jie jelas tidak banyak bicara. Ketika dia diperkenalkan, dia hanya berkata dengan suara rendah. Atau dengan kata lain, Guan Jie, Kaisar Abadi, memandang rendah Murong Yu, seorang tokoh kecil yang hanya memiliki alam keabadian yang mendalam. Bagaimanapun, di hadapan Kaisar Abadi, orang-orang yang belum mencapai alam Kaisar pertama semuanya adalah semut. Jika dibagi lagi, itu akan menjadi semut yang kuat dan yang lemah. Murong Yu mengangguk, saya akan mencoba yang terbaik untuk melihatnya, Senior Guan, jangan terlalu berharap. Haha, saudara, jika Anda dapat menyembuhkan orang ini, manfaatnya akan besar. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi. Setelah Anda menyembuhkannya, saya yakin nama Anda akan menyebar di dunia abadi. Pada saat itu, bahkan jika orang lain ingin membunuh Anda akan banyak ragu, yang dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Murong Yu ringan. Guan Jie adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar. Bahkan dengan lengan patah yang tidak dapat ia perbaiki sendiri, Murong Yu benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Melihat Murong Yu begitu tenang, Guan Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kilatan cahaya di matanya. Jika itu orang lain, bagaimana dia bisa begitu tenang setelah dia tahu bahwa dia adalah kaisar? Entah bersemangat atau entah mengapa menahan diri. Namun, sayangnya, yang dia temui adalah Murong Yu.
Meskipun ini adalah pertemuan dekat pertama Murong Yu dengan seorang kaisar peri. Namun, dia hampir dihabisi oleh para kaisar abadi itu sebelumnya. Bagi kaisar abadi, di mata Murong Yu, mereka hanya sementara lebih kuat. Dan dia percaya bahwa segera, kekuatannya akan mencapai kaisar abadi, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimanapun, hal-hal yang dapat membuat kaisar abadi tidak berdaya bukanlah keberadaan biasa. Jangan terlalu sibuk berbicara. Tuan Murong, sudah hampir 10 tahun sekarang. Apakah Anda ingin menunjukkannya kepada saya terlebih dahulu? Saya khawatir kematian akan menyebar. Ye Lao berkata dengan cemas. Pak Tua Ye, saudara Murong baru saja kembali. Anda harus membiarkannya beristirahat sebentar. Anda sudah meninggal selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika Anda menunggu beberapa hari lagi. Pak Tua Sangguan, kamu baik-baik saja, kamu bisa bicara dengan dingin di sini. Kata lelaki tua Ye sambil melirik Sangguan Bo. Murong Yu merasa malu dan hanya bisa berkata, baiklah, berhenti berdebat. Aku akan mengobati Ye Lao terlebih dahulu. Meskipun roh kematian di tubuh Ye Lao sangat ganas, ia sangat rentan di hadapan Murong Yu. Jika Murong Yu bersedia, ia dapat memurnikan semua energi kematian ini sekaligus. Namun, Murong Yu tidak dapat memiliki sebanyak itu. Baiklah, setelah beberapa kali perawatan lagi, energi kematian di tubuhmu akan sepenuhnya dimurnikan. Murong Yu melepaskan tangannya dari punggung Ye Lao dan berkata pada saat yang sama. Terima kasih. Merasa bahwa sebagian kekuatannya telah menghilang dari tubuhnya, Ye Lao segera berterima kasih kepada Murong Yu. Aku menerima 2 dari kalian dari konsultasi Wang Bing. Murong Yu tersenyum. Haha, meskipun nyawaku yang lama tidak berharga, itu tidak sebanding dengan 2 prajurit raja. Ye Lao tersenyum lebar. Jika Murong Yu menyembuhkannya, maka ia berutang nyawa kepada Murong Yu. Bagaimana nyawa dapat dilunasi hanya dengan 2 prajurit raja? Melihat Murong Yu dan Ye Lao keluar dari rumah, mata Guan Jie berkilat-kilat, dan wajahnya memancarkan sedikit keheranan. Sebagai seorang ahli tingkat kaisar abadi dan Ye Lao, teman Sangguan Bo, dia tahu kengerian mematikan Ye Lao. Sebelumnya, dia mendengar bahwa Murong Yu telah menyembuhkan Sangguan Bo dan mampu memurnikan kematian Ye Lao. Guan Jie sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, melihat berarti percaya, mendengar berarti tidak. Baru sekarang, dia merasa bahwa Ye Lao setelah dia keluar dan Ye Lao sebelum dia masuk telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan, dia bisa merasakan bahwa aura di tubuh Ye Lao juga jauh lebih kuat, tetapi aura tak bernyawa itu jauh lebih lemah. Dia benar-benar bisa memurnikan kehidupan. Guan Jie terkejut. Pada saat yang sama, dia juga sedikit bersemangat. Meskipun dia kehilangan 1 tangan, itu tidak berpengaruh pada hidupnya. Namun, tanpa tangan, itu selalu merepotkan dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Jika Murong Yu dapat menyembuhkan lengannya dan memungkinkan dia beregenerasi dari lengannya yang patah, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Begitu dia keluar dari rumah, Murong Yu melihat mata Guan Jie yang berapi-api. Tentu saja, Guan Jie tidak punya pikiran apapun tentangnya. Lagi pula, dia bukan wanita cantik dan Guan Jie seharusnya tidak punya hobi khusus. Alasannya adalah karena dia melihat banyak energi kematian di tubuh Ye Lao menghilang dan dimurnikan, dan dia merasa luka-lukanya mungkin juga pulih. Murong Yu tersenyum, jika senior Guan Jie tidak keberatan, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Baiklah, Guan Jie sangat gembira dan segera setuju. Baiklah, Tuan Murong baru saja merawat saya sebentar. Itu pasti sangat melelahkan. Bukankah Anda seharusnya istirahat? Pada saat ini, Ye Lao bersemangat, tetapi berkata demikian. Dia khawatir tentang tubuh Murong Yu. Tentu saja, konsumsi Murong Yu memiliki hubungan yang baik dengannya. Begitu Murong Yu dikonsumsi secara berlebihan, waktu pemulihan energi kematiannya akan tertunda. Tidak apa-apa, tidak perlu banyak biaya untuk melihatnya terlebih dahulu. Murong Yu duduk langsung di halaman, sementara Guan Jie duduk tidak jauh di depannya. Senior Guan, jangan melawan aura seluruh tubuhmu, kalau tidak, rohku akan sulit mendekatimu. Kata Murong Yu. Guan Jie mengangguk, memadatkan napasnya, dan semakin merelaksasikan tubuhnya. Seluruh orang itu tampak tidak terlindungi, dan pikiran spiritual Murong Yu dengan mudah memasuki tubuhnya. Segera,
Pikiran spiritual Murong Yu berputar-putar di tubuh Guan Jie, tetapi dia tidak menyadarinya. Akhirnya, rohnya sampai ke lengan Guan Jie yang patah. Oke, Murong Yu menemukan tempat yang tidak biasa di mana pisau baja Senian Guan Ji mematahkan lengannya. Guan Jie adalah eksistensi tingkat kaisar abadi, dan tubuhnya seperti dunia, sangat luas. Bahkan di tempat dia mematahkan lengannya, itu seperti dunia. Pada saat ini, Murong Yu tampaknya telah tiba di ruang yang luas, tetapi ini bukanlah ruang yang tak berujung. Tidak jauh di depan Murong Yu, ruang di sana seperti gelombang yang bergolak, dengan gelombang besar setinggi miliaran kaki. Ini bukanlah gelombang sungguhan pada saat itu, melainkan kekuatan Guan Jie. Ini adalah lautan kekuatan. Hal aneh yang ditemukan Murong Yu ada di sini. Jelas bukan niat Guan Jie untuk memicu gelombang bernilai miliaran dolar, karena di bagian lain tubuhnya, kekuatannya sangat tenang, tetapi tempat ini tampak begitu ganas. Ini bukan disebabkan oleh kekuatan Guan Jie, tetapi kekuatan alien itu. Murong Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Di ruang di depan, selain kekuatan Guan Jie, ada juga kekuatan yang bukan milik Guan Jie. Hubungan kekuatan-kekuatan itulah yang membuat lenganku yang patah tidak dapat melanjutkan. Suara Guan Jie keluar samar-samar, kemudian roh Guan Jie yang terkondensasi muncul di samping Murong Yu dan berkata perlahan. Murong Yu mengangguk. Di ruang depan, meskipun kekuatan alien milik Murong Yu tidak banyak, namun sangat agresif dan melahap. Selain itu, kekuatan alien ini menempati pinggiran terluar, yang merupakan tempat lengan Guan Jie patah. Kelahiran kembali dengan lengan patah bukanlah hal yang terlalu sulit bagi peri manapun. Yang penting memiliki kekuatan yang cukup. Dan alasan mengapa Guan Jie, sang kaisar abadi tidak dapat beregenerasi dengan lengan patah, adalah karena kekuatannya ditelan oleh kekuatan alien tersebut. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa begitu kekuatan Guan Jie mendekati pinggiran terluar, beberapa kekuatan itu akan dengan ganas melahap kekuatan Guan Jie. Meskipun kekuatan alien tidak banyak, bahkan dapat dikatakan sangat sedikit. Namun, itu sangat menakutkan. Di depan mereka, kekuatan Guan Jie, sang kaisar abadi, juga rentan, dan langsung ditelan dan dimusnahkan. Dan untuk waktu yang lama, Guan Jie tidak dapat terlahir kembali dengan lengannya patah, artinya, kekuatan Guan Jie untuk mencapai kaisar abadi tidak dapat mengusir kekuatan alien ini. Guan Jie adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Seberapa mengerikankah kekuatan yang bahkan dia tidak bisa mengusirnya? Kekuatan-kekuatan ini setidaknya melampaui level kaisar abadi. Mungkinkah itu kekuatan dewa? Tanya Murong Yu dengan heran. Senior Guan, kekuatan-kekuatan ini benar-benar mengerikan. Sekarang kekuatanku terlalu lemah, aku khawatir sulit untuk memurnikannya. Namun, bolehkah aku bertanya sesuatu? Murong Yu menoleh untuk melihat Guan Jie dan bertanya. Setelah mendengar ini, ekspresi kecewa melintas di wajah Guan Jie, lalu dia berkata, kau ingin bertanya tentang kekuatan-kekuatan ini, kan? Kekuatan-kekuatan ini terkontaminasi olehku di reruntuhan. Jika aku tidak salah, kekuatan-kekuatan ini telah melampaui. Kategori dunia abadi setidaknya adalah kekuatan para dewa. Petik 2. Itu benar-benar kekuatan dewa. Meskipun Murong Yu memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar Guan Jie mengatakan ini. Namun, yang mengejutkan Murong Yu juga tentang kekuatan Jie. Terinfeksi oleh kekuatan dewa, Guan Jie tidak hanya tidak mati, tetapi juga menekan kekuatan dewa hingga lengannya terputus. Kekuatannya juga terlalu kuat. Murong Yu tahu bahwa jika Guan Jie tidak memaksakan kekuatan para dewa ke lengan yang patah, kekuatan ini pasti sudah merasuki seluruh tubuhnya, dan dengan begitu Guan Jie pasti sudah mati. Kaisar abadi adalah eksistensi teratas dari alam abadi, dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, ia sangat rentan di hadapan para dewa. Seperti seekor semut, Murong Yu mendesah dalam hatinya. Auzu.com. Senior Guan, kekuatan para dewa itu benar-benar terlalu kuat. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menyingkirkan mereka. Namun, selama aku lebih kuat, mungkin aku bisa mencoba memurnikan mereka. Kata Murong Yu tak berdaya. Itu adalah kekuatan para dewa, meskipun kekuatan kehidupan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat mengerikan. Namun, apalagi memurnikan kekuatan tersebut, bahkan mendekatinya saja mustahil.
Bagaimanapun, kekuatan dewa telah ditelan bahkan oleh kekuatan Kaisar Abadi Guan Jie. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan kehidupan. Meskipun Guan Jie sedikit kecewa di dalam hatinya, dia masih memiliki sedikit harapan ketika mendengar kata-kata Murong Yu, jadi, alam mana yang harus kamu capai untuk memastikannya? Murong Yu merenung sejenak, jika aku dapat mencapai alam Raja Peri, aku seharusnya dapat mencobanya, tetapi aku tidak begitu yakin. Guan Jie mengangguk, dan ada sedikit rasa penghargaan di mata Murong Yu. Jika Murong Yu langsung menjawab alam Raja Peri, dia tidak akan mempercayainya. Namun, Murong Yu merenung cukup lama, dan pada akhirnya dia tidak berani mengemasi tiket. Inilah yang dikagumi Guan Jie. Selain itu, setelah melalui masalah antara Sang Guan Bo dan Ye Lao, dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang kemampuan Murong Yu. Apakah itu alam Raja Peri? Guan Jie masih punya sedikit harapan di hatinya. Di permukaan, dia benar-benar tidak bisa mematahkan lengannya dan bereinkarnasi. Namun sebenarnya, dia tahu betapa berbahayanya situasi yang dia hadapi. Sekarang kekuatan alien itu tidak tumbuh setelah menelan kekuatannya, tetapi siapa yang tahu apakah mereka selalu seperti ini? Jika suatu hari mereka tiba-tiba tumbuh lebih kuat, dan kemudian menginfeksi seluruh tubuhnya. Saat itu, dia sama sekali tidak mampu menekannya, dan dia hanya bisa berakhir mati pada akhirnya. Selain itu, meskipun begitu, dia juga membagi sebagian pikiran dan kekuatannya untuk menekan kekuatan alien itu. Akibatnya, kekuatannya telah meningkat sangat lambat. Kekuatan alam Kaisar Abadi sudah sangat lambat untuk meningkatkan kekuatan. Dan sekarang, Guan Jie bahkan lebih lambat. Ingin menerobos ke tingkat berikutnya, Guan Jie tidak tahu apakah dia bisa mencapainya sebelum masa hidupnya habis, apalagi naik ke dewa. Aku akan menunggu hari ketika kamu tiba di Raja Peri. Guan Jie menatap tajam ke arah Murong Yu, dan kemudian Shen Min menarik diri dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Murong Yu juga meninggalkan tubuh Guan Jie. Bagaimana? Ketika Murong Yu membuka matanya, Sang Guan Bo dan Ye Lao bertanya dengan cepat. Kekuatan dalam tubuh senior Guan jauh lebih mengerikan daripada kematian dan racunmu. Dengan kekuatanku saat ini, mustahil untuk memurnikannya. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sang Guan Bo dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka secara alami tahu apa yang ada di dalam Guan Jie. Namun, mereka masih mendengar arti dari kata-kata Murong Yu. Kakak, apakah kamu mengatakan bahwa itu tidak mungkin untuk saat ini, tetapi masih adakah cara untuk melakukannya di masa depan? Sang Guan Bo bertanya pada Murong Yu sambil menatapnya. Murong Yu mengangguk, setelah aku berada di alam Raja Abadi, aku bisa mencobanya. Tapi aku tidak yakin. Haha, masih ada harapan. Dengan kemampuanmu, Tuan Murong, kau seharusnya bisa mencapai alam Raja Abadi. Dan dengan bakat dan kemampuanmu, aku khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai alam Raja Abadi. Mungkin, Murong Yu tersenyum. 3. Aku sedikit lelah, jadi aku akan kembali dulu. Setelah itu, Murong Yu pergi dan kembali ke rumah bangsawan di sebelahnya. Xiao Zi, apakah kau mengatakan bahwa penjahat besar Murong Yu ada di halaman dekat sini? Begitu Murong Yu masuk, dia mendengar suara Sang Guan Jingjing. Kakak laki-laki tidak hebat. Kakak Jingjing, jika kau mengatakan bahwa kakak laki-laki itu hebat, Xiao Zi akan mengabaikanmu. Xiao Zi mengangkat mulutnya, menatap Sang Guan Jingjing dengan sedikit tidak senang. Sang Guan Jingjing memutar matanya dan berkata dengan putus asa, bukankah dia orang jahat yang besar? Baiklah, aku tidak akan mengatakan itu tentangnya. Kakak Jingjing, apakah kamu menyukai kakak laki-lakiku? Pada saat ini, Xiao Zi tiba-tiba bertanya. Murong Yu, yang baru saja memasuki istana, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Kata-kata Xiao Zi terlalu mematikan. Wajah Sang Guan Jingjing sedikit memerah, dan dia berkata sambil mendengus dingin, aku tidak menyukainya. Hehe, kakak Jingjing, kakak laki-laki tertua memiliki seorang istri. Kakak Ziking sangat cantik. Kudengar dia adalah istri dari kakak laki-laki tertua. Apakah orang jahat besar itu memiliki seorang istri? Sang Guan Jingjing terkejut, menatap Xiao Zi dan bertanya dengan heran. Ada tatapan licik di mata Xiao Zi, dan dia mengangguk dan berkata, ya, saudari Ziking sangat cantik. Dia juga menyukai Xiao Zi,
dan Xiao Zi sangat menyukainya. Selain itu, dia juga merupakan kekasih masa kecil kakak laki-lakinya. Tampaknya sang kakak menyukainya. Saudari Jingjing, kamu tampaknya tidak memiliki kesempatan. Aku tidak akan menyukainya. Sangguan Jingjing mendengus dingin, dan kemudian bertanya lagi, Xiao Zi, aku bertanya padamu, apakah Ziking benar-benar cantik? Bahkan lebih cantik dariku. Xiao Zi mengangguk, ya, saudari Ziking adalah orang tercantik yang pernah dilihat Xiao Zi. Wajah Sangguan Jingjing menjadi gelap, dan dia berkata dengan tidak nyaman, aku tahu bahwa penjahat itu adalah orang cabul. Batuk-batuk, Murong Yu batuk 2 kali, lalu masuk dengan garis hitam di wajahnya.